Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu dosen yang saya hormati, Ibu Tuti Rastuti SHMH, selaku dosen mengampu mata kuliah Hukum Asuransi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kiran Jessica Obar dengan NPM 23197. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu jurnal yang saya pilih yang berjudul Penerapan Asas Utmost Good Faith dalam Asuransi Jiwa. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu identitas jurnal yang saya gunakan. Di sini bisa dilihat ada judul Penerapan Asas Utmost Good Faith dalam Asuransi Jiwa. Penulisnya ada Miguel Enrique Wijaya dan Gunnar Dili. Lalu di sini juga ada email penulis, volume dan tahunnya itu volume 5 nomor 2. Tahun diterbitkannya 2024. Dan jurnal ini termasuk jurnal Sinta 3. Dan bisa dilihat juga di sini ada link dan DOI-nya. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang dan isu dalam jurnal ini. Pada dasarnya, hubungan dalam asuransi itu sangat bergantung pada kejujuran dan kedua belah pihak, yaitu pihak nasabah sebagai tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai penanggung. Dalam praktiknya, sering muncul masalah karena adanya informasi yang tidak lengkap atau tidak disampaikan secara jujur. Misalnya, ada nasabah yang tidak memberitahukan kondisi kesehatannya yang sebenarnya ketika mengajukan asuransi jiwa. Di sisi lain, ada juga perusahaan asuransi yang tidak menjelaskan isi produk secara detail kepada nasabah, terutama mengenai risiko, biaya, maupun syarat klaim. Akibat dari kurangnya keterbukaan tersebut, sering terjadi sengketa ketika nasabah mengajukan klaim. Nasabah merasa dirugikan karena klaimnya ditolak, sedangkan perusahaan asuransi beranggapan bahwa nasabah tidak memberikan informasi yang benar sejak awal. Dari kondisi ini, muncul isu hukum yang dibahas dalam jurnal ini, yaitu bagaimana sebenarnya penerapan asas utmost good faith dalam praktik asuransi jiwa dan siapa yang paling bertanggung jawab dalam menjalankan asas tersebut. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti adanya perbedaan pengaturan hukum. Dalam KUHD, kewajiban kejujuran lebih banyak dibebankan kepada tertanggung atau nasabah, sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian, perusahaan asuransi juga diwajibkan untuk transparan dan memberikan penjelasan yang jelas kepada nasabah. Nah, perbedaan inilah yang membuat pembahasan jurnal ini menjadi menarik karena memperlihatkan adanya ketidakseimbangan pengaturan hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka teori yang digunakan dalam jurnal ini. Dalam jurnal ini menggunakan konsep asas utmost good faith atau asas etikat baik sempurna. Nah, asas ini merupakan prinsip utama dalam hukum asuransi yang mengharuskan kedua pihak bersikap jujur, terbuka, dan tidak menyembunyikan informasi penting. Jadi, bukan hanya nasabah saja yang wajib jujur, tetapi perusahaan asuransi juga harus memberikan informasi produk secara jelas dan transparan kepada calon nasabahnya. Nah, kalau dijelaskan secara sederhana, asas ini sebenarnya bertujuan agar hubungan antara perusahaan asuransi dan nasabah berjalan secara adil. Karena dalam asuransi, perusahaan tidak mungkin mengetahui keseluruhan kondisi nasabah tanpa adanya keterbukaan dari nasabah itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, nasabah sangat bergantung pada penjelasan dari perusahaan mengenai isi polis dan manfaat produk asuransi yang ditawarkan. Dasar hukum dari asas ini terdapat dalam KUHD dan juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Jadi secara hukum asas, utmost good faith memang menjadi fondasi utama dalam perjanjian asuransi jiwa. Kemudian kita masuk ke metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Artinya, penulis lebih fokus meneliti aturan hukum yang mengatur mengenai asas utmost good faith dalam asuransi jiwa. Nah, data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan seperti undang-undang, jurnal, buku, dan sumber hukum lainnya. Setelah itu, data dianalisis secara kualitatif untuk melihat bagaimana penerapan aturan tersebut dalam praktik asuransi jiwa.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai temuan utama dari jurnal ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas Atmos Good Faith merupakan prinsip yang sangat penting dalam asuransi jiwa dan wajib dijalankan oleh kedua belah pihak. Jadi, kewajiban untuk jujur tidak hanya dibebankan kepada tertanggung atau nasabah, tetapi juga kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi harus memberikan informasi produk secara lengkap, jelas, dan tidak menyesatkan. Nah, jurnal ini juga menjelaskan bahwa apabila asas tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan akibat hukum. Misalnya, perjanjian asuransi dapat dibatalkan atau pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi tertentu. Jadi dapat dipahami bahwa asas Atmos Good Faith bukan hanya sekedar prinsip moral, tapi juga memiliki konsekuensi hukum yang nyata dalam praktik asuransi. Selanjutnya masuk pada bagian analisis kritis. Nah, menurut saya sendiri, jurnal ini sudah cukup baik dalam menjelaskan konsep dasar asas Atmos Good Faith. Penjelasannya runtut dan mudah dipahami sehingga pembaca bisa memahami bagaimana pentingnya kejujuran dalam perjanjian asuransi. Selain itu, jurnal ini juga berhasil menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam asuransi tidak hanya berada di pihak nasabah saja, tetapi juga di pihak perusahaan asuransi. Namun, jurnal ini masih memiliki beberapa kekurangan. Pembahasannya masih terlalu fokus pada teori dan aturan hukum, sehingga kurang memberikan gambaran nyata mengenai praktik yang terjadi di lapangan. Padahal, dalam kenyataannya, banyak sekali kasus sengketa asuransi yang terjadi karena kesalahpahaman informasi antara perusahaan dan nasabah. Selain itu, jurnal ini juga membahas kondisi ketika tertanggung ternyata tidak mengetahui penyakit yang dimilikinya sendiri. Hal seperti ini sebenarnya sering terjadi dalam praktik asuransi jiwa. Tetapi sayangnya, dalam jurnal ini tidak memberikan solusi yang konkret mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Menurut saya, akan lebih baik apabila jurnal ini menambahkan solusi seperti pemeriksaan kesehatan yang lebih mendetail dari perusahaan asuransi atau meningkatkan edukasi kepada calon nasabah sebelum menandatangani polis. Dengan begitu, pembahasannya akan menjadi lebih aplikatif dan dekat dengan praktik nyata. Berikutnya, saya akan menjelaskan relevansi jurnal ini terhadap PID atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Jurnal ini sangat relevan dengan PID. Kenapa? Karena dalam praktik PID sering muncul masalah akibat kurangnya transparansi informasi. Nah, banyak nasabah yang merasa tidak mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap mengenai risiko investasi, biaya-biaya, maupun kemungkinan kerugian yang bisa terjadi. Akibatnya muncul sengketa antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Dalam kondisi seperti ini, asas Atmos Good Faith menjadi sangat penting karena menuntut perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada nasabah. Selain itu, nasabah juga harus memahami produk yang dibelinya dan memberikan informasi yang benar kepada perusahaan asuransi. Jadi asas ini dapat menjadi dasar untuk mencegah terjadinya mis-selling atau penjualan produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman nasabah. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa asas Atmos Good Faith merupakan dasar utama dalam perjanjian asuransi jiwa. Asas ini mengharuskan kedua pihak, baik nasabah maupun perusahaan asuransi, untuk bersikap jujur dan terbuka. Nah, tanpa adanya kejujuran dan keterbukaan, hubungan asuransi tidak akan berjalan dengan baik dan berpotensi menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang jelas serta penerapan yang konsisten dalam praktik agar tercipta keadilan bagi semua pihak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.